Halo dulur-dulur sebanten, dulur-dulur Banten lagi. Dulur-dulur Sultan maksudnya. Khususnya mahasiswa-mahasiswa Indonesia dimanapun kalian berada nih. Seperti biasa, kali ini program Kamuspedia hadir menemani mahasiswa-mahasiswi semuanya dalam 1 jam ke depan ya bersama saya, Kamal Arkan Ganis. Dan Kamuspedia hari ini mengusung tema kata mahasiswa pilkada jangan ada. Ada berita dulu nih sebelumnya ya. Jadi sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam keluarga mahasiswa Lebak atau Kumala melakukan aksi seruan moral di pos polisi alun-alun Rangkas Bitung pada hari Jumat 11 September 2020 mohon maaf. Dalam aksinya, Kumala mendesak pemerintah agar pemilihan kepala daerah atau pilkada tahun 2020 dibatalkan lantaran pilkada serentak tersebut dianggap memicu penularan COVID-19. Lalu bagaimana penanganan soal fenomena ini? Kali ini udah sama Bapak Agus ya Pak ya? Sama Kang Rusman. Kang Rusmani ini dari Ketua Advokasi Media Propaganda Keluarga Mahasiswa Lebak. Tepuk tangan dulu dong. Dan ada Bapak Haji Agus Sutisna, SIP, MSI dari Komisioner KPU Banten. Tepuk tangan lagi. Keren. Ini mau nanya-nanya nih sama Kang Rusman nih. Ini gimana sih Kang kajian awal sehingga tercetusnya aksi massa soal pilkada ini? Jadi kami berpandangan bahwa pilkada serentak ini akan menjadi momok baru terhadap penyebaran virus corona. Karena kemudian jangan pada akhirnya pemerintah ini lebih mementingkan kelompok, lebih mementingkan pemilihan daripada kesehatan masyarakat. Karena kami juga mengkaji soal aturan daripada KPU Perpu nomor 2 tahun 2020 yang memang itu bunyinya terkait dengan bisa diundur apabila ada bencana alam, kerusuhan dan bencana lainnya. Hari ini misalkan pilkada serentak ini akan dilaksanakan. Lalu bagaimana dengan kesehatan masyarakat pada akhirnya? Karena siapa yang akan bertanggung jawab kalau misalkan pilkada serentak ini dilaksanakan, virus corona ini semakin menyebar. Siapa yang akan bertanggung jawab? KPU tidak mungkin bertanggung jawab. Kemudian kami mengkaji dari segi lembaga pemerintah. Hari ini bahkan presiden sendiri itu menginstruksikan kepada seluruh lembaga dan terkait pilkada serentak agar segera dilaksanakan. Nah, ini sebetulnya presiden ini sedikit kontradiktif dengan apa yang dia katakan terkait dengan social distancing dan segala macam. Kita sekarang oleh pemerintah itu dilarang untuk berkerumun, berkumpul. Bahkan kemudian social distancing itu jaga jarak dan pakai masker. Nah, itu adalah anjuran pemerintah. Hari ini kemudian dilaksanakanlah pilkada serentak. Saya pikir tidak akan kondusif untuk social distancing dan segala macam. Pertanyaan saya untuk para penyelenggara, siapa yang nanti akan bertanggung jawab ketika memang pilkada serentak ini dilaksanakan, penyebaran virus corona ini menjadi momok baru? Siapa yang akan bertanggung jawab pada akhirnya? Oke, nanti dijawab Pak ya. Tapi sebelum itu, tuntutan apa aja sih yang diajukan pada saat aksi kemarin? Pertama, soal kita jelas menolak pilkada serentak karena tadi yang sudah saya jelaskan. Kedua, kita juga jangan korbankan kesehatan masyarakat demi kepentingan pilkada. Kemudian yang ketiga itu alihkan anggaran pilkada itu untuk korban COVID-19. Oke. Itu sebetulnya. Kang Agus mau menanggapi? Oke. Buka dulu ya. Ya, terima kasih. Jadi saya kira memang pertama saya ingin apresiasi dulu ya. Ini kalau bagi Kumala memang tradisi baik saya kira ya. Kalau saya sih melihat berita yang kebetulan sih memang baru baca tadi beritanya ya. Tapi saya pikir saya apresiasi dalam pengertian bahwa memang teman-teman mahasiswa khususnya dalam hal ini adalah Kumala memang tidak pernah kehilangan kepedulian ya, terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan. Dan saat ini memang ada 2 soal penting. Pertama adalah pemilihan kepala daerah. Pada saat yang sama kita sedang mengalami pandemi COVID-19. 2 hal ini kan memang
idealnya bisa dijalankan bareng-bareng. Dalam pengertian pemilihan kepala daerah dilakukan karena ini memang sudah amanat konstitusi, kebutuhan demokrasi dan lain-lain lah, ya, termasuk tata kelola pemerintahan. Tapi pada saat yang sama kita juga tahu orang-orang ahli hukum itu sering mengatakan bahwa hukum tertinggi itu adalah keselamatan warga, katanya kan, kira-kira betul ya. Saya nggak lupa tuh bahasa latinnya itu. Tapi intinya bahwa memang ada atau tidak ada pilkada, soal keselamatan dan kesehatan warga terkait dengan pandemi ini memang harus menjadi perhatian semua pihak, bukan cuma pemerintah. Tapi kemudian kalau kemudian ini dikaitkan dengan soal tuntutan ya, bahwa sebaiknya tidak ada pilkada dan seterusnya lah ya, implikasi-implikasinya. Saya ingin mengatakan begini, pertama bahwa pilkada 2020 ini ya, teman-teman, para mahasiswa, ini memang sudah sempat ditunda. Jadi pada waktu bulan Maret, pertengahan Maret, pilkada ini sudah ditunda. Ada beberapa kegiatan, tahapan yang ditunda ya. Lalu kemudian berdasarkan kesepakatan tripartit ya, antara KPU, kemudian penyelenggara pemilu ya, kemudian pemerintah dan DPR RI, kemudian disepakati ya, dengan berbagai pertimbangan pilkada ini tidak bisa ditunda total, tetapi harus dilanjutkan secara bertahap. Nah, tahapan dimulainya kembali pilkada 2020 ini persis pada tanggal 15 Juni ya, kemarin ya. Nah, lalu apa payung hukumnya? Payung hukumnya adalah Perpu. Tadi yang sudah Kang Rusman disebutkan ya, Perpu 2, yang sekarang Perpu ini sudah jadi undang-undang. Ya, jadi Perpu 2 tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah dalam kondisi bencana non-alam itu sekarang sudah jadi undang-undang, Undang-Undang Nomor 6. Ya, artinya posisinya sudah lebih kuat lagi karena dia berarti sudah disahkan oleh oleh DPR ya, tidak lagi hanya merupakan Perpu. Perpu itu kan peraturan pengganti pemerintah, peraturan pengganti undang-undang yang diterbitkan oleh pemerintah. Nah, jadi absahlah sudah pilkada ini harus dilanjutkan. Nah, dalam rangka bagi kami ya, bagi KPU ya, dalam rangka menjamin supaya pilkada yang dilaksanakan ini juga tidak berpotensi atau tidak bakal melahirkan apa yang sering orang disebut sebagai klaster pilkada misalnya ya, maka KPU kemudian menerbitkan PKPU 6. Nah, PKPU 6 ini, judul yang tadi itu maksudnya adalah untuk PKPU 6. PKPU 6 ini adalah PKPU tentang pemilihan kepala daerah ya dalam kondisi bencana non-alam. Nah, di PKPU 6 ini itu diatur. Ya, diatur berbagai macam klausul yang mengatur tentang, intinya kan ada 4 poin intinya. Pertama adalah pengaturan tentang kegiatan mengumpulkan banyak orang, kegiatan di dalam ruangan, kegiatan penyerahan dokumen dan lain-lain lah, kira-kira itu ya. Jadi itu sudah diatur. Jadi kalau dari sisi KPU sebagai penyelenggara, kami sudah antisipasi ya, supaya pilkada ini tetap bisa dijalankan tanpa harus memperparah, kira-kira begitu ya, tanpa harus memperparah kondisi penyebaran COVID-19. Paling tidak sampai saat ini seperti itu. Dan kita sudah, misalnya bagi kami di KPU, misalnya sudah kita tunjukkan kemarin, teman-teman pasti tahu ya, kemarin kurang lebih 1 bulan itu ada kegiatan coklit ya, pencocokan penelitian daftar pemilih oleh PPDP. Itu selama 1 bulan teman-teman PPDP itu melakukan kegiatan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Ya, pertama, sebelum mereka turun, mereka dirapid semua. Yang tidak mau rapid tidak boleh ikut, tidak boleh jadi PPDP. Alhamdulillah 9.040 petugas PPDP kita sebanten dirapid, semuanya jalan. Dan di kegiatan mereka itu minimal menggunakan 3 APD minimal. Itu pertama adalah masker, sarung tangan sekali pakai, dan face shield. Dan alhamdulillah teman-teman, setelah coklit selesai, tidak ada berita, bukan cuma di Banten, tidak ada berita satupun bagi di KPU ya, tidak ada berita satupun yang menyatakan bahwa kegiatan coklit itu telah mengakibatkan penyebaran COVID. Kira-kira begitu. Nah, kami sudah buktikan, paling tidak kami sebagai penyelenggara memang disiplin betul menggunakan protokol kesehatan itu. Dan terbukti paling tidak dalam 1 bulan itu tidak ada kegiatan, tidak ada berita bahwa akibat coklit ada warga masyarakat yang terpapar oleh petugas PPDP, atau sebaliknya petugas PPDP terpapar oleh masyarakat karena melakukan coklit. Paling tidak sampai kemarin selesai coklit seperti itu kondisinya kan. Dan Kang Rusman ini, Siap. seharusnya sikap KPU itu
bagaimana sih kalau menurut Kang Rusmani ini? Iya, apa namanya, kalau misalkan kita lihat, tadi saya menyambung, akan coba menjawab, sebetulnya kan bukan pertanyaan ya, pernyataan dari Bapak ini. Tadi katanya tidak ada yang terpapar virus corona, itu adalah bukti. Nah, di media sosial ini sangat ramai terkait dengan para calon yang terpapar virus corona. Dan itu juga membuktikan bahwa hari ini pilkada serentak itu tidak harus dilaksanakan. Karena apa? Analisa sederhananya begini. Siapa yang akan menjamin virus corona itu tidak akan menyebar setelah pilkada serentak ini? Siapa yang bisa menjamin? Analisa sederhananya begitu. Jadi saya butuh analisa dari orang-orang KPU terkait dengan itu. Kemudian lebih baik, tadi soal KPU ini harus bagaimana? Sekarang yang harus diingat adalah virus corona ini lebih parah sekarang daripada pertama kali virus corona itu masuk ke Indonesia. Nah, sekarang itu lebih gawat. Bahkan kemudian Jakarta sendiri kan akan ditotalkan kan lockdown. Nah, itu membuktikan bahwa virus corona ini lebih parah. Dan hari ini penanganan daripada pemerintah terkait dengan virus corona itu belum maksimal. Karena tidak ada penurunan sama sekali, malah melonjaknya. Nah, maka kemudian anggaran yang nanti akan dipakai oleh KPU terkait dengan pilkada serentak lebih baik dialokasikan untuk korban COVID-19 itu. Nah, ini nyambung sama pertanyaan nih. Karena kemarin juga yang kawan-kawan dari Kumala Sore itu kan soal pengalokasian dana COVID. Itu benar berarti ya? Iya. Oke. Bahkan punten. Jadi kan nanti mungkin untuk soal anggaran Bapak ini bisa menjelaskan, tapi yang setahu saya anggaran itu kan kemarin itu ada 4 triliun ya. Ada 4 triliun anggaran untuk pilkada serentak, terus lalu kemudian Arief Budiman ya Ketua KPU RI itu meminta lagi untuk pengadaan APD dan segala macam sebesar 568,3 miliar. Nah, artinya memang kalau misalkan pilkada serentak ini ditunda, ini mungkin akan lebih baik untuk mencegah virus corona, bahwa kemudian anggaran itu dialokasikan untuk pencegahan virus corona dan korban COVID-19 itu. Oke. Untuk Kang Agus gimana? Ya, jadi gini, pertama saya belum menyambungkan ya. Jadi tadi saya baru menceritakan bahwa dari sisi kami sebagai penyelenggara yang kebetulan kan memang di daerah, jadi kami bukan regulator kan. Kami hanya melaksanakan undang-undang dan apa yang diperintahkan oleh undang-undang kami sudah lakukan. Dan kami sudah buktikan dalam 1 bulan kegiatan coklit tidak ada di petugas kami yang terpapar COVID atau masyarakat yang tertular oleh petugas kami, karena petugas kami disterilisasi kan peralatannya disterilisasi, kemudian teman-temannya juga dirapi dan lain-lain. Kemudian memang masuk di tahapan berikutnya, dan saya kira semua orang sudah tahu kan, semua orang sudah tahu pada saat pendaftaran pasangan calon kemarin, lalu kemudian ada berita dan terbukti sejumlah hampir sekitar di angka 60-an kalau tidak salah. 63. 63-an itu para bakal pasangan calon di berbagai daerah memang kemudian positif COVID. Tetapi ini kan pertama kan juga yang positif, saya tidak bermaksud membela bahwa ini tidak diakibatkan oleh pilkada, enggak. Maksud saya keterpaparan positifnya mereka COVID ini kan juga belum terdeteksi di mana terpaparnya kan itu ya. Jangan-jangan itu bukan dalam kegiatan ketika daftar. Jangan-jangan dia sudah bawa, mohon maaf, virus itu dari rumah atau di kegiatan lain misalnya ya. Saya tidak bermaksud. Tetapi intinya bahwa saya sepakat bahwa memang katakanlah kurva penyebaran virus ini kan memang jangankan melandai gitu ya, datar aja kan belum, jadi masih naik. Tetapi kalau dikaitkan dengan kemudian soal apakah memang harus ada penundaan pilkada, saya kira itu ceritanya agak mesti melintir dulu ya, tidak automatically. Jadi kita harus merujuk kepada Undang-Undang Nomor 6 itu tadi. Di Undang-Undang Nomor 6 itu memang masih dimungkinkan pemilihan kepala daerah ini ditunda kembali dengan beberapa catatan, tetapi penundaan itu harus berdasarkan kesepakatan tadi antara KPU, kemudian pemerintah dan DPR. KPU ini maksudnya KPU RI ya, bukan KPU provinsi. Siap. Oke, Kang Rusmani, Kang Agus, kita tahan dulu, dan teman-teman mahasiswa-mahasiswi Indonesia semua, kita tahan dulu, kita break sejenak dulu, oke?
Halo teman-teman semuanya, balik lagi nih di program Kampus PD. Aduh, agak serak ya. Nah, untuk Kang Agus, sebetulnya memang bagaimana sih soal teknis pilkada serentak di masa ini, sekarang di masa pandemi ini? Ya, jadi saya coba ulang lagi tadi ya. Jadi bahwa KPU sudah menerbitkan PKPU nomor 6 tahun 2020. Bahkan sudah diubah dengan PKPU nomor 10. Kira-kira seminggu yang lalu lah ya, ada perubahannya. Nah, PKPU ini mengatur tentang bagaimana pemilihan kepala daerah ini dilaksanakan di dalam situasi atau kondisi bencana non-alam. Saya ingin menyampaikan satu hal yang pertama penting ini. Dulu dalam semua pilkada atau dalam semua pemilu tidak ada prinsip ini nih, prinsip yang mau saya sebutkan. Dalam undang-undang pemilu, dalam undang-undang pilkada sebelumnya tidak ada prinsip ini. Nah, prinsip yang harus ditegakkan oleh kami sebagai penyelenggara dalam pilkada sekarang. Apa prinsip itu? Yaitu prinsip kesehatan dan keselamatan masyarakat. Dulu nggak ada di undang-undang dulu. Di undang-undang, di PKPU, di regulasi manapun nggak ada. Nah, ini menunjukkan komitmen KPU sebagai penyelenggara, ya, bahwa kami peduli dan kami paham, kira-kira begitu ya, bahwa pilkada ini memang tidak boleh dijalankan dengan cara seperti biasa. Ya, karena itu PKPU 6 mengatur sedemikian rupa. Ya, nah, di PKPU 6 ini kemudian muncul prinsip yang pertama, yaitu prinsip kesehatan dan keselamatan warga. Nah, prinsip kesehatan dan keselamatan ini diterapkan untuk siapa? Bukan hanya untuk penyelenggara, tapi juga untuk peserta pemilu, untuk partai politik, untuk pemilih, untuk semua orang yang terlibat. Ya. Nah, inilah kemudian, berdasarkan pasal inilah kemudian ada protokol kesehatan di dalam PKPU 6 itu. Ada kalau nggak salah 13 apa 14 poin yang harus diterapkan oleh kami sebagai penyelenggara. Mulai dari pelaksanaan rapid test. Kami semua dirapid gitu ya. Kemudian terutama buat mereka yang melaksanakan tugas. Kemudian yang kedua menerapkan standar apa istilahnya keselamatan kerja itu ya. Kemudian penggunaan berbagai macam alat pelindung diri, ya. Lalu kemudian hand sanitizer, kemudian posisi jarak posisi dan lain-lain semua diatur, ya, lengkap di PKPU 6 yang sudah diubah dengan PKPU 10. Nah, semua protokol kesehatan itu dipraktekkan terutama di dalam 4 titik kritis tempat di mana terjadinya penyebaran virus. Tadi itu yang sudah saya sebut di awal. Mengumpulkan banyak orang. Jadi di semua kegiatan kita mengumpulkan banyak orang kayak BIMTEK sosialisasi itu mesti dipraktekkan. Apa misalnya? Dulu itu kalau kita sosialisasi, maka semakin banyak pesertanya semakin bagus. Kan begitu? Ya. Sekarang ini pengaturan sosialisasi itu misalnya kalau kita lakukan sosialisasi di satu ruangan kapasitasnya 100 orang, maka peserta tidak boleh lebih dari 50 orang. Itu pun diatur dengan jarak duduknya diatur sedemikian rupa. Peserta masuk ke dalam sudah bermasker. Kemudian di pintu kita sediakan hand sanitizer, cuci tangan, lalu kemudian tempat disterilisasi sebelum dan sesudah. Apalagi kami sebagai penyelenggara. Itu contohnya, ya. Itu contohnya. Nah, kemudian kemarin misalnya pada saat pleno penetapan DPS, kan ada dokumen daftar pemilih sementara yang dibagikan. Itu dibungkus pakai plastik. Ya, disterilkan dulu, baru diserahkan ke parpol, ke Bawaslu, dan ke para pihak. Nah, ini contoh-contoh bagaimana KPU mempraktekkan protokol kesehatan dalam seluruh kegiatan dan seluruh tahapan. Kira-kira gitu. Nah, kemarin kasus pada waktu pendaftaran bakal pasangan calon, kemudian rame orang yang daftar. Mohon maaf, kami tidak bermaksud menyalahkan partai, tidak bermaksud menyalahkan siapapun, tetapi kami ya di 4 kabupaten kota di Banten itu sudah punya protap, sudah disebarkan ke partai politik, kepada pihak, bahwa pada saat pendaftaran bakal pasangan calon, ini loh aturannya. Nah, rujukannya PKPU 6 itu. Misalnya, bakal pasangan calon tidak boleh ada arak-arakan, kampanye besar-besaran yang katakanlah melebihi, melanggar aturan tentang kerumunan, dan lain-lain. Apalagi ketika masuk di wilayah KPU, di ruangan. Di ruangan itu dibatasi betul. Kemarin itu ya, kebetulan saya hadir di Pandeglang, kita duduk berjarak 1 meter semua. Sehingga di dalam ruangan yang biasanya bisa masuk 50 orang, itu paling kemarin sekitar 20. Itu dengan jarak duduk yang dibatasi sedemikian rupa. Oke, Kang Rusmani, setahu saya kan daerah Lebak khususnya itu kan nggak ada pilkada ya, nggak ada pilkada kan ya. Nggak ada. Terus kenapa nih ikut menyuarakan soal penyediaan pilkada tersebut sih? Ya, karena bicara soal seruan moral itu kan tidak perlu pada daerah yang pilkada saja.
karena ini bentuk daripada kecintaan kita terhadap bangsa. Kumala khususnya koordinator Kumala seluruh Indonesia, ini bentuk daripada kecintaan kita, dan kita masih bicara soal kemanusiaan itu. Sehingga kemudian meskipun daerah kami memang di Kabupaten Lebak itu tidak pilkada, tapi karena memang ini ada 270 kota kabupaten yang akan menyelenggarakan pilkada, bahkan ada 5 wilayah yang memang itu zona merah yang sangat rentan penyebaran virus corona semakin melambung tinggi, maka kemudian berangkat daripada itu kami sampaikan, meskipun daerah kami tidak pilkada. Saya pikirkan seruan moral itu tidak harus daerah yang pilkada saja, di mana saja ya kita sampaikan. Nah, artinya ini bentuk daripada kepedulian kami terhadap masyarakat Indonesia khususnya. Dan ini Kang, apakah Ading sudah membangun komunikasi dengan mahasiswa daerah lain yang mengadakan pilkada, misalnya kayak Pandeglang, Kabupaten Serang, Tangsel, atau Cilegon? Iya, sejauh ini memang untuk komunikasi penolakan soal pilkada serentak, memang kita juga sudah mengkomunikasikan ini ke seluruh organisasi. Artinya ini perlu menjadi bahan kajian kita bersama, khususnya mungkin mahasiswa. Pandangan dilihat dari berbagai pandangan. Apakah kemudian pilkada ini akan menjadi momok baru untuk penyebaran virus corona atau bukan, dilihat daripada aspek apapun. Nah, komunikasi kami dengan organisasi lain dari setiap daerah, yang termasuk daerah yang melaksanakan pilkada, mahasiswanya juga merespon baik. Artinya kita hanya memulai biar mereka yang nanti yang akan meneruskan. Itu sih sebetulnya, Kang. Oke. Kang Agus tadi kan ngomongin soal protap ini ya. Sebenarnya sanksi bagi protap itu sendiri gimana sih, Kang? Sepanjang yang saya baca di regulasi kita di PKPU 6 itu memang mohon maaf, memang kelihatannya belum cukup tegas diatur tentang sanksinya. Meskipun sebetulnya kalau terkait dengan pencegahan pelanggaran, penindakan pelanggaran dan lain-lain, itu memang ranahnya kewenangan Bawaslu ya. Tidak di kita gitu ya. Hanya memang seingat saya memang di PKPU belum cukup rinci klausul-klausul yang mengatur tentang bagaimana sanksi yang bisa diterapkan kepada siapapun lah yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Misalnya tadi ya, berkerumun, kemudian jarak yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan, kemudian tidak bermasker pada kegiatan-kegiatan kita misalnya kan gitu ya. Tetapi kalau kami sendiri jelas ya, kami sebagai penyelenggara memang diawasi betul oleh rekan-rekan Bawaslu. Karena itu misalnya pada saat kami melakukan sosialisasi atau menerima pendaftaran bakal pasangan calon, itu jelas ya, seluruh protokol kesehatan dari sisi kami itu kita praktekkan betul dengan sangat ketat. Dan kami monitoring di provinsi, karena kita hanya monitor ya, tidak ada pilgub. Kita muter di 4 kabupaten kota ini melakukan monitoring sekaligus supervisi untuk memastikan seluruh tahapan memang digunakan, dijalankan dengan menerapkan protokol kesehatan. Sejauh ini dari hasil monitoring kami, pantauan kami tidak ada masalah dengan teman-teman. Ya, artinya seluruh penyelenggara ya sejauh ini masih bisa tegak lurus patuh pada protokol kesehatan yang diarahkan oleh pimpinan kita, gitu ya. Termasuk salah satu contohnya misalnya dulu pada waktu PPDP mau dirapid di Tangsel, itu ada beberapa yang menolak, nggak mau rapid tapi mau ikut jadi PPDP. Ya kita nggak bisa, Anda harus mundur, diganti, gitu loh. Jadi kita tegas lah. Dan ini Kang, bisa nggak sih kalau seandainya pilkadanya itu ditunda atau misalkan pilkadanya online gitu? Biasa online ya, di HP dicoblos gitu kan. Rusak ya. Jadi kalau misalkan pilkadanya itu ditunda tuh bagaimana mekanismenya kira-kira? Ya, jadi di Perpu 2 yang sekarang sudah jadi Undang-Undang Nomor 6 itu memang diatur simpel sekali. Jadi di pasal 122 ya kalau tidak salah. Itu memang diatur di ayat 3-nya. Jadi dalam hal ayat 3 itu ya, di pasal itu, dalam hal pemungutan suara tidak bisa dilaksanakan, maksudnya tanggal 9 Desember nanti gitu ya. Karena kondisi bencana COVID ini, maka pilkada memang dapat ditunda, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana mekanisme penundaannya, kan itu yang paling penting. Nah, mekanisme penundaannya itu adalah atas kesepakatan 3 pihak tadi itu. Pertama adalah KPU, kemudian yang kedua DPR RI, dan yang ketiga pemerintah, gitu loh. Nah, ini di pasal rujukan sebelumnya ya, di Perpu yang sama. Jadi poin pentingnya saya kira adalah bahwa pilkada
kemungkinan akan ditunda kembali, terbuka peluangnya memang di regulasi itu, di Perpu itu, di undang-undang itu. Tetapi saya kira itu tidak bisa hanya KPU yang menetapkan, hanya memutuskan, karena kan latar belakang keinginan, usulan atau pikiran untuk menunda pilkada ini kan pandemi Covid. Kan gitu kan. Nah, yang paham soal pandemi Covid tentu saja adalah gugus tugas, Kementerian Kesehatan, atau secara umum pemerintah. Jadi KPU tidak punya otoritas untuk menentukan, oh wabah kita ini makin tinggi, nggak bisa. Karena urusan kita adalah urusan elektoral gitu ya, bukan urusan kesehatan. Nah, oleh sebab itu mekanisme kalau terjadi penundaan, maka harus disepakati 3 pihak itu. Menurut Kang Rusman gimana tanggapannya? Kalau menurut saya memang karena memang dilihat daripada bahaya COVID ini, virus COVID ini semakin tinggi meluas, semakin meluas. Artinya Indonesia itu kan ada peringkat kedua dunia kalau nggak salah. 23 ya, masih 23 di dunia. Kalau se-Asia Tenggara itu dia peringkat pertama. Karena dengan 200 lebih itu kan. Juara pertama ya di Asia ya? Iya. Keren Indonesia. Bahaya juga kan kalau misalkan kita menyelenggarakan pilkada, karena pilkada itu pasti mengundang kerumunan orang, dan saya pikir apapun yang dilakukan sekarang oleh KPU, pencegahan tadi sudah disampaikan katanya sangat efektif dan segala macam. Bukti konkretnya adalah ada 63 calon yang memang terpapar virus corona. Itu sudah membuktikan bahwa kemudian hari ini ternyata memang upaya yang dilakukan oleh KPU ini dengan berbagai protokol kesehatan kan itu belum maksimal. Nah, yang saya takutkan adalah karena kita selalu menyuarakan kemanusiaannya itu, bukan pada persoalan pilkadanya ya, tapi kita bicara soal kemanusiaannya. Kemanusiaannya kan gini, jangan pada akhirnya setelah pilkada serentak ini virus COVID-19 ini semakin menyebar dengan adanya pilkada serentak. Dan pada akhirnya juga kita akan mempertanyakan siapa yang nanti akan bertanggung jawab. Hari ini dan siapa yang nanti akan menjamin bahwa virus corona itu tidak akan menyebar luas. Dan menurut Kang Rusmani sendiri, solusi yang tepat untuk menangani hal ini? Saya pikir harus diundur. Harus diundur dengan kan pilkada ini pernah diundur kan dari bulan Maret Pak ya? Ditunda. Nah, ini juga harus diundur kembali. Artinya karena tadi itu situasi Covid yang semakin parah itu. Itu sih sebetulnya. Nah, kira-kira Kang Agus, dampak yang akan terjadi kalau seandainya pilkada ini ditunda atau diundur lagi ya? Berarti kan sudah Maret kan udah diundur, sekarang diundur lagi tuh kira-kira dampaknya apa sih? Sebetulnya sih kalau misalnya gini ya, salah satu opsi kalau misalnya pilkada ini ditunda, ada penundaan ulang gitu ya, penundaan kembali pilkada yang kedua misalnya karena kondisi pandemi Covid yang belum melandai ya, atau sama sekali belum berakhir, maka salah satu opsinya itu kan penundaan ini pada tahapan saat ini misalnya gitu ya, saat ini ditunda, misalnya yang direkomendasikan oleh Komnas HAM yang saya baca, itu seluruh tahapan sebelumnya itu tetap sah, gitu loh ya, tetap sah, tetap legal, sehingga ketika dilaksanakan kembali misalnya, entah pada tahapan apa, maka tinggal melanjutkan tahapan yang belum dijalankan. Misalnya teman-teman, saat ini tahapan yang sedang berlangsung adalah pertama dari sisi pemutahiran data pemilih. Hari ini adalah tanggal terakhir penetapan DPS, daftar pemilih sementara se-Indonesia. Kebetulan di Banten sudah selesai kemarin. Ya, 4 kabupaten kota sudah selesai dan tidak ada rekomendasi penundaan dari Bawaslu. Clear sudah. Pada kegiatan pencalonan, hari ini sedang dilakukan verifikasi faktual syarat calon. Ya, oleh teman-teman KPU Kabupaten Kota tentu saja yang pilkada. Nah, dalam waktu dekat ya, setelah bakal pasangan calon itu ditetapkan, akan terjadi pengundian nomor urut, lalu setelah itu kita akan memasuki tahapan kampanye. Tahapan inilah memang yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, ya, termasuk tentu saja saya kira kami sebagai penyelenggara per pribadi sama dengan Kang Rusman, dengan masyarakat lain juga khawatir dengan kemungkinan terjadinya kerumunan massa, kumpulan massa. Meskipun sekali lagi, kalau dari sisi kami sebagai penyelenggara di PKPU clear, aturannya cukup jelas gitu loh. Nah, kemudian bahwa kemudian tadi ya sekali lagi diungkap ada bakal pasangan calon yang terpapar dan lain-lain,
itu kan pertama keterpaparan mereka juga belum tentu pada saat pendaftaran. Kalaupun pada saat pendaftaran, mohon maaf sekali lagi tidak bermaksud menyalahkan parpol atau siapapun begitu. Kami sudah siapkan protapnya. Ini loh pada saat daftar partai-partai tolong ini dijaga gitu ya, terutama masaknya misalnya kan gitu. Nah ini kan yang tidak kemudian terjadi. Ya. Kalau kami sudah berupaya maksimal menghimbau ya, menerapkan. Tapi lagi-lagi memang kan kesadaran bersama ya, kesadaran kolektif ini saya kira yang masih cukup lemah lah gitu ya, termasuk kelihatannya di dalam dunia politik pilkada ini, bukan hanya di pasar gitu ya. Jadi dalam dunia politik juga apalagi bakal pasangan calon, mohon maaf kan mereka bagaimanapun kan butuh panggung gitu ya, butuh liputan media. Nah kan kira-kira barangkali mereka berpikir kalau saya daftar ke KPU cuma 2-3 orang kan kok sepi banget, kira-kira kan gitu ya. Makanya mereka tetap mengerahkan massa. Nah ini yang kami ya tidak apa ya, artinya ya sudah selesai kita menyampaikan ya, himbauannya, aturannya seperti ini. Jadi itu ya Kang Agus nih, apakah benar adanya rekomendasi penundaan dari Komnas HAM itu sendiri? Iya, tadi yang sudah saya singgung, saya juga sempat baca, memang ada rekomendasi ya penundaan dalam rilis Komnas HAM kira-kira 3 hari lalu atau 4 hari lalu. Tanggal 11 ya. Tanggal 11. Tanggal 11. Ya? Sekarang tanggal berapa ya? 3 hari lalu ya. 3 hari lalu. Jadi memang Komnas HAM merekomendasikan kepada pemerintah, DPR dan KPU tentu saja untuk melakukan penundaan. Dan KPU, pimpinan kami sudah merespon ini dan tentu saja akan keyakinan kami tentu saja ini akan segera dibahas ya dengan pemerintah, dengan DPR. Lalu latar belakangnya apa? Ya sebagiannya tadi Kang Rusman sudah menjelaskan. Latar belakang kenapa Komnas HAM merekomendasikan penundaan, ya tadilah kuncinya bahwa pandemi Covid ini belum menunjukkan kurva nurun gitu ya, malah tensinya kan seperti naik terus, makin banyak, agak makin mengkhawatirkan kan itu. Dan dasar pikirnya tentu saja seperti yang tadi juga sudah kita diskusikan, demokrasi penting, tetapi keselamatan warga tentu harus dijamin, harus ditegakkan di atas segala-galanya. Kira-kira kan itu. Pilkada penting, tapi kemudian keselamatan warga harus tetap menjadi prioritas, karena itu berkaitan dengan soal nyawa gitu ya, nyawa banyak orang, hak hidup orang. Oke, baiklah itu kira-kira mahasiswa-mahasiswi, teman-teman semua. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Kang Rusman dan Kang Agus, tapi sebelum itu kita akan break dulu. Oke. Oke teman-teman mahasiswa semua, balik lagi bersama saya Arkan dan ada Kang Rusmani dan ada Kang Agus juga di Kampuspedia. Oke,
Kita masih ngobrol-ngobrol, lanjutin tentang tema hari ini. Kata mahasiswa pilkada jangan ada, emang iya harusnya gitu ya. Oh, iya, kalau menurut harus. Kang Rusman ya harusnya gitu ya. Harus. Kira-kira kalau menurut Kang Rusman sendiri tundanya sampai kapan sih? Sampai bener-bener beres kah? Atau seenggaknya udah agak berkurang nih gitu? Jadi saya coba mulai dari statement presiden ya yang kemarin sempat hangat diperbincangkan. Artinya presiden itu kan bikin statement di media. Pilkada ini harus dilaksanakan, harus tetap dilaksanakan meskipun di tengah pandemi ini, karena tidak ada satupun negara yang memang tahu kapan corona ini berakhir. Tapi itu kan bagi saya itu statement yang memang pembelaan terhadap pemerintah. Artinya yang memang pemerintah ini kan sekarang lagi seluruh elemen pemerintah ini mendukung terkait dengan pilkada serentak. Tapi analisis sederhananya begini. Sekarang kan lebih parah virus corona itu daripada pertama kali virus corona masuk. Nah, mau diselenggarakan akan lebih parah. Lebih baik ditunda sampai mendingan gitu. Sampai mendingan ulah ripuh teuing gitu. Atau Kang ya di opsinya pakai online mungkin Kang. Kalau online gimana kira-kira? Saya kira e-voting gitu ya. Iya. Nah, ini saya kira sudah jadi diskusi dari agak lama sebetulnya, tetapi saya kira memang kita belum belum cukup siap ya, karena ini kan membutuhkan bukan hanya waktu persiapan yang butuh cukup gitu ya, tetapi juga infrastruktur kita, kemudian SDM, terutama SDM penyelenggara kan gitu ya. Nah, meskipun sebagian pemilihan kita kan juga sudah menggunakan teknologi IT ya, misalnya dalam pemutaran data pemilih kita sudah menggunakan SIDALI gitu ya, kemudian dalam pencalonan juga sudah menggunakan SILON ya, sistem informasi pencalonan, sistem informasi dan data pemilih gitu ya. E-rekam juga sedang kita coba, tetapi saya kira memang apalagi dalam kondisi ngedadak begini misalnya, lalu kemudian dilakukan e-voting, saya kira nggak mungkin lah ya. Itu persiapannya, selain juga regulasi kan diperlukan. Kalau punten boleh Nggak apa, harus lanjut aja. Ini kan penyelenggaranya kan KPU hari ini. Apakah kemudian KPU ini pernah menganalisa soal bukan menganalisa, apakah kemudian KPU ini bertanggung jawab kalau misalkan setelah pilkada serentak ini ada yang terpapar virus corona, masyarakat khususnya orang yang mencoblos misalkan atau para calon yang kemudian terpapar virus corona, apakah itu tanggung jawab KPU atau apa gimana kira-kira? Pemilu pilkada ini kan keputusan politik negara ya, dan tidak tanggung-tanggung ya. Yang memutuskan itu adalah dua lembaga tinggi negara, pemerintah ya dengan DPR, lalu kemudian KPU bersama KPU sebagai lembaga yang diamanahi undang-undang untuk menyelenggarakan. Jadi saya kira yang dimaksud pertanggungjawaban itu tentu saja adalah pertanggungjawaban kelembagaan, sudah pasti. Ya, jadi tidak lagi bicara misalnya pilkada di Pandeglang setelah nyoblos beberapa orang terpapar, lalu anggota KPU Pandeglang yang mesti ngobatin. Tanggung jawab itu saya kira tidak sesimpel itu gitu ya, karena ini persoalan hajat negara, keputusannya juga keputusan politik negara. Karena itu mestinya ya, kalau dalam cara berpikir saya tentu saja secara kelembagaan pemerintah, DPR dan KPU sebagai kelembagaan mestinya bertanggung jawab terhadap siap bertanggung jawab gitu loh terhadap dampak apapun yang terjadi dari pelaksanaan pilkada ini. Ya. Saya kira dan untuk sebagai bentuk pertanggungjawaban itu di awal sekali kan tadi sudah kita sampaikan. PKPU nomor 6 itu sebetulnya merupakan bentuk komitmen komitmen KPU ya. Komitmen KPU untuk melaksanakan pilkada ini dengan memenuhi protokol kesehatan. Kan itu kan pencegahan maksudnya. Ya, jadi itu komitmen awal kan sudah jelas gitu dan itu sudah dilaksanakan. Nah, persoalan kemudian dalam prakteknya masih ada yang kemudian misalnya ya terpapar di beberapa tempat dan lain-lain, meskipun bukan dari unsur KPU, memang ini kan lebih karena diakibatkan oleh menurut saya ya, kesadaran kolektif kita yang memang belum cukup tinggi untuk sama-sama menjaga potensi penularan COVID ini kan itu. Dan itu kan terjadi bukan hanya dalam konteks kegiatan pilkada kan, tapi hampir di seluruh konteks kegiatan
sosial kita, kegiatan ekonomi kita gitu ya. Jadi kalau dari sisi kami sebagai penyelenggara di daerah, posisinya kan melaksanakan apa yang sudah menjadi keputusan di level nasional. Ya. Jadi bahwa ada opsi lain misalnya dari beberapa pegiat pemilu untuk beberapa daerah yang zona merah aja deh ditunda misalnya kan gitu ya. Nah kebetulan misalnya di Banten ini yang paling parah kan tentu saja Tangsel ya, dibandingkan dengan 3 kabupaten kota lain. Ada yang mengusulkan opsi seperti itu. Jadi penundaan itu asimetris gitu ya. Asimetris itu artinya tidak ditunda secara serentak keseluruhan, tetapi dihitung ya berdasarkan tentu saja pandangan dari otoritasnya, gugus tugas ya, pemerintah, Kementerian Kesehatan. Misalnya daerah ini direkomendasikan ditunda dulu deh karena ini COVID-nya sulit sekali dikendalikan misalnya. Ya, atau sebutlah zona merah gitu kan. Sementara daerah ini boleh. Saya kira itu opsi yang mungkin juga bisa dianggap lebih bijak karena faktanya memang meskipun ya 34 provinsi sudah terpapar tetapi kondisinya kan memang beragam, berbeda-beda ya. Kondisinya berbeda-beda dan itu bisa kita lihat dari kebijakan-kebijakan gubernur, bupati, wali kota, ada yang PSBB kan, ada yang total, ada yang prosentasi misalnya kan itu ya. Nah, ini menunjukkan memang gambaran persebaran COVID sekarang ini juga memang tidak merata di semua daerah dalam pengertian statusnya tidak sama. Iya. Nah, oleh sebab itu ada opsi yang menurut saya lebih bijak barangkali ya di beberapa daerah yang zona hijau, ya COVID-nya tidak terlalu membahayakan, masyarakat masih bisa dikendalikan begitu untuk menerapkan protokol kesehatan, pilkada lanjut misalnya. Tapi di beberapa zona merah ya sudah, ada pilihan lagi misalnya gitu ya. Nah sekali lagi kami dalam posisi sebagai pelaksana, apapun yang menjadi kesepakatan di tingkat nasional tentu kita tidak bisa menolak, tidak bisa menghindar kan, kita akan laksanakan. Tapi kalau misalkan kita lihat daripada Perpu ya, yang sudah di undang-undang ya sekarang. Sudah jadi undang-undang. Sudah jadi undang-undang. Tahu apa nomor 2 ya? Nomor 6. Oh, nomor 6. Perpunya ya? Perpu 2, sekarang sudah jadi undang-undang nomor 6. Iya. Artinya kalau misalkan kita mengacu pada itu memang ini harus diundur. Karena pada akhirnya kan pilkada ini harus diundur, acuannya kan ke situ. Karena di situ diterangkan bahwa ada wabah ya, terus lagi bencana alam serta kericuhan, maka ada pilkada itu bisa diundur. Nah hari ini yang kita suarakan itu soal penegakan itu Perpu Undang-Undang Nomor 6 itu tahun 2020. Kalau misalkan kita mengacu pada itu memang ya seharusnya pilkada ini diundur. Karena virus corona ini kan sebetulnya bencana besar meskipun bukan bencana non fisik lah ya. Tapi wabah kan juga bencana gitu. Nah, maka kemudian kami merekomendasikan dari kawan-kawan Kumala Koordinator dan kawan-kawan Kumala seluruh Indonesia untuk tegakkan Undang-Undang Nomor 6 itu. Untuk ditunda aja? Iya, untuk ditunda. Dan Kang Rusman nih, kalau seandainya ini pilkada ini jadi, kayaknya sih bakal jadi ya? Ya Kang ya? Bakal jadi ya, dengan kondisi seperti ini bakal jadi ya? Nggak akan ditunda ya? Terus penyebaran virus ini makin luas lagi nih. Kira-kira menurut Kang Rusman nih, siapa sih yang harus disalahkan dengan adanya kasus seperti ini? Jelas kalau misalkan pilkada ini dilaksanakan, ya masyarakat mungkin pada akhirnya akan tahu siapa yang harus disalahkan. Jelas mungkin KPU, Kemendagri, kemudian dan para pelaksana itu. Kemudian begini, tadi yang memang sudah dijelaskan oleh Bapak bahwa kita ketat sekali gitu dalam protokol kesehatan untuk mencegah virus corona itu menyebar luas. Nah hari ini Desember corona kan masuk ke Indonesia. Kemudian dari Januari itu pemerintah dari bulan Maret lah. Dari bulan Maret pemerintah itu sudah menggemborkan untuk pakai masker dan segala macam. Tapi tetap saja begitu upaya-upaya pemerintah memang sudah dilakukan, tapi tetap saja. Apalagi ini yang memang sifatnya kan sementara, aturan KPU itu kan. Setelah pilkada nanti sudah selesai aturan itu. Nah, apalagi yang hanya sebentar gitu aturannya itu. Aturan pemerintah juga dari bulan Maret sampai sekarang ya masyarakat patuhi, tapi tetap menyebar virus corona itu. Nah, artinya tidak ada, saya pikir itu hanya menjadi alasan lah ya. Hanya menjadi alasan tadi itu yang saya tanyakan itu, saya butuh analisa yang real, hasil riset atau apa yang kemudian pilkada serentak ini dilaksanakan tanpa ada penyebaran virus corona.
Itu sih sebetulnya. Dan tadi kan juga sempat menyinggung soal aksinya ya, soal aksi kemarin juga sempat menyinggung kalau seandainya dana ini lebih baik dialokasikan untuk Korban COVID. korban COVID gitu ya. Justru sekarang malah untuk diselenggarakan pemilu. Tanggapannya gimana tuh? Ya, jadi gini, pengajuan tambahan anggaran oleh KPRI kepada pemerintah itu pun dalam rangka melakukan pencegahan COVID. Ya. Karena gini, yang mesti kita pahami itu adalah pilkada ini, ya, pemilihan kepala daerah ini, dalam mindset politik negara lah kira-kira begitu ya, dalam mindset politik nasional, ini pilihannya itu ditiadakan kan tidak mungkin karena melanggar konstitusi kan, kira-kira begitu ya, melanggar undang-undang lah. Yang bisa dilakukan adalah penundaan dan sudah pernah ditunda. Lalu kemudian tadi saya sudah jelaskan ada kesepakatan yang ditunda ini kemudian dilanjutkan kembali. Nah, melalui Perpu 2 itu dan diputuskan akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember. Nah, 9 Desember ini juga masih mungkin ditunda gitu loh ya, di Perpu pasal 122A lah ya. Nah, ini saya bacakan ini tepatnya ya, dalam hal pemungutan suara serentak tidak dapat dilaksanakan di 9 Desember itu, maka pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana non alam sebagaimana dimaksud pada saat itu berakhir. Tetapi mekanismenya sekali lagi itu harus kesepakatan antara DPR, pemerintah dengan KPU. Dalam hal ini adalah KPRI. Nah, kembali ke soal anggaran. Anggaran itu ya, itu adalah konsekuensi di mana KPU harus melaksanakan pilkada ini dengan menerapkan protokol kesehatan. Maka mau tidak mau APD. Berarti dananya lebih besar lagi ya, Kang ya? Nambah. Lagi. Jadi anggaran pilkada itu kan dari APBD ya. Ya. Anggaran pilkada itu dari APBD ya. 4 kabupaten kota ini sudah mengajukan, sudah NPHD selesai. Dan itu tidak ada untuk COVID. Ya, karena waktu kita mengajukan anggaran kan belum ada COVID. Belum ada COVID kan. Penandatanganan NPHD itu kalau nggak salah 1 Oktober 2019. Jadi belum COVID belum ada. Lalu jalanlah kita. Ya, kegiatan anggaran sudah keluar sampai bulan Februari, Maret, kemudian muncullah COVID, lalu terjadilah penundaan, lalu kami diminta untuk melakukan perhitungan ulang lah, kira-kira begitu ya, untuk melakukan penghitungan ulang, terutama untuk anggaran kebutuhan memenuhi APD, ya, alat pelindung diri dan berbagai macam protokol ya yang harus dipenuhi dalam rangka mencegah COVID itu. Maka muncullah se-Indonesia itu, seingat saya, angka tadi yang sudah disebut itu di atas 4 triliun ya. Yang itu sekali lagi 4 angka itu memang betul-betul digunakan untuk pencegahan COVID gitu loh. Kenapa pencegahan COVID juga ya? Karena kan pilkadanya diputuskan dilanjutkan. KPU kan tidak mau beresiko kan. KPU tentu harus mengajukan anggaran untuk memenuhi kebutuhan itu. Kenapa KPU melakukan ini? Karena ini sudah sekali lagi ini sudah jadi keputusan politik nasional kan, itu persoalannya. Nah, makanya sebagai bentuk komitmennya sekali lagi KPU mengajukan anggaran untuk memenuhi seluruh protokol kesehatan termasuk APD, termasuk nanti untuk misalnya di TPS. Jadi teman-teman di kabupaten kota ini misalnya sudah menyusun anggaran, nanti di TPS itu akan ada konsep TPS sehat gitu kan, di mana para pemilih yang datang itu akan wajib pakai masker, yang datang tidak bermasker nanti akan dikasih maskernya oleh KPU. Lalu kemudian seluruh KPPS itu juga pakai alat pelindung diri yang aman, kira-kira gitu ya, berdasarkan protokol kesehatan. TPS-nya disterilisasi dan lain-lain. Nah, itu kan semua butuh biaya. Ya, jadi angka 4 triliun itu se-Indonesia ya, itu se-Indonesia, dan sekali lagi itu pun juga dimaksudkan ya, diproyeksikan untuk mencegah penularan COVID dalam konteks pilkada gitu loh. Ya kenapa? Karena pilkadanya kan sudah disepakati dilanjutkan. Kan itu kan, mau tidak mau harus ada upaya dari kami, dari KPU untuk melakukan pencegahan. Nah, untuk melakukan pencegahan itu pertama kita susun anggaran dan sudah disetujui oleh pemerintah. Yang kedua kita terbitkan PKPU. PKPU itulah yang kemudian mengatur ya secara detail ya seluruh tahapan sampai kepada tahapan pasca pemungutan dan penghitungan suara. Hanya sekali lagi memang kita menyadari betul bahwa untuk menerapkan protokol kesehatan memang tidak mudah gitu ya, terutama untuk masyarakat yang sangat banyak, saya kira itu. Oke, ini udah agak di akhir nih Kang Rusman ya. Siap. Kira-kira ada closing statement dari Kang Rusman sendiri atau dari teman-teman mewakili teman-teman Kumala gitu maksudnya untuk terkait kasus pilkada serentak ini? Ya,
Kami dari Kumala Koordinator dan Kumala seluruh Indonesia mengajak kepada kawan-kawan mahasiswa untuk sama-sama kita menolak pilkada, karena jelas dari aturannya juga ini bisa ditunda sampai virus corona ini mereda. Kalau misalkan pilkada ini terus dilaksanakan, maka pada akhirnya amanat konstitusi itu, undang-undang itu berarti ditabrak. Nah, maka kemudian ini perlu ada sikap dari kawan-kawan mahasiswa yang memang masih kritis, yang masih bicara soal kemanusiaan. Mari sama-sama kita tolak pilkada serentak. Oke, untuk dari Kang Agus sendiri ada closing statement? Ya, dari pertama sekali lagi saya apresiasi. Saya kira memang bukan mahasiswa kalau tidak kritis KPU? ya. Kritis, betul. Ini adalah bagian dari suara publik yang menurut saya memang harus didengar ya, oleh pemerintah, oleh DPR, dan tentu saja kami mendengar. Ya. Tetapi kami kan apalagi di daerah tidak memiliki otoritas untuk melanjutkan atau menyetop kan gitu ya. Nah, oleh karena itu maka sekali lagi apresiasi buat kawan-kawan Kumala, dan sekali lagi Kang, nggak usah dikaitkan di Lebak nggak ada pilkada. Ini menunjukkan kepedulian kemanusiaan itu memang harus melintasi batas gitu ya. Batas apapun, termasuk batas geografi kabupaten ya. Saya kan juga orang Lebak juga gitu loh ya. Jadi nggak ada urusan gitu meskipun Lebak ada pilkada. Yang kedua, saya perlu sampaikan ke teman-teman mahasiswa, posisi kami ya terutama KPU di daerah adalah penyelenggara, bagian dari penyelenggara pilkada ini. Tidak ada otoritas untuk menghentikan gitu ya. Semuanya akan sangat bergantung pada keputusan politik di tingkat nasional, dan itu tentu saja nanti pertimbangannya sekali lagi adalah persoalan pandemi COVID ini. Ya, jadi tidak seenaknya ditunda lah kira-kira begitu. Dan saya yakin betul, kami percaya betul pimpinan kami amat sangat mendengar suara publik ya, entah yang disuarakan melalui mahasiswa, kemudian direkomendasikan oleh Komnas HAM, para pegiat pemilu. Saya yakin itu menjadi perhatian pimpinan kita ya, KPU RI. Nah, yang terakhir, apapun ceritanya begitu ya, apakah nanti akan ada pembahasan untuk melakukan penundaan atau lanjut, sekali lagi posisi kami adalah posisi siap siaga dalam pengertian ketika ini dilanjutkan ya tetap kita pasti akan jalankan dengan menerapkan protokol kesehatan sebagaimana sudah diatur di dalam regulasi. Tapi kemudian kalau ada keputusan politik terbaru misalnya gitu ya, dihentikan sementara, misalnya ditunda kembali, ya tentu saja tugas kami adalah melaksanakan apa yang sudah menjadi keputusan politik di tingkat nasional. Kira-kira begitu. Ya, tapi sekali lagi, apresiasilah yang paling penting buat teman-teman mahasiswa. Ini adalah suara publik yang saya kira memang patut didengar oleh siapapun. Karena perhatian kami juga sama. Kami juga KPU juga kan orang juga gitu ya. Bisa kena COVID juga, punya keluarga juga gitu kan. Dan kami setiap hari harus ketemu dengan banyak orang, bimtek, sosialisasi, macam-macam lah, monitoring, supervisi kan itu. Tiap hari ya, hampir setiap hari. Ya, kemarin aja Tungsura misalnya di Tangerang Selatan. Kan kita kemarin simulasi kan. Hari Sabtu kemarin. Simulasi di sana kan banyak juga orang itu ya. Meskipun ya kami sebagai penyelenggara tetap ya pakai alat pelindung diri lah segala macam di mana-mana. Tapi sekali lagi kan kesadaran kolektif kita ya dengan masyarakat kan belum cukup bagus. Jadi saya kira mungkin itu ya. Ya, poin penting dari saya adalah apresiasi buat kawan-kawan. Dan insya Allah saya kira suara-suara ini pasti akan didengar lah oleh pimpinan-pimpinan kita di Jakarta. Demikian. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya, dan semoga Kang Rusman nanti aspirasinya bisa didengar oleh pemerintah. Mudah-mudahan. Ya. Terus juga untuk Pak Agus, ada nanti pemilihan tetap berjalan. Semoga berjalan dengan lancar dan semoga tidak akan terjadi klaster baru gitu ya. Ya teman-teman semuanya. Teman-teman Kampuspedia, udah waktunya kita closing, undur diri. Tapi sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih sama Kang Rusman, sama Kang Agus juga. Dan jangan lupa buat teman-teman Kampuspedia, jangan lupa follow akun-akun dari Sultan TV, mulai dari Facebook, terus juga ada Instagram. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Sultan TV. Oke baik, sekarang gua Arkan Geres pamit undur diri, Kang Rusmani juga undur diri, dan Kang Agus juga undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.